Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najibah Hasanah dengan NIM 24111111200016. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi. Jadi, apa itu sistem reproduksi? Jadi, sistem reproduksi itu adalah kumpulan organ dan struktur dalam tubuh makhluk hidup atau manusia yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Sistem ini memungkinkan proses pembentukan sel kelamin atau gamet, serta pembuahan atau fertilisasi dan perkembangan embrio hingga lahirnya individu baru. Nah, kemudian apa sih fungsi sistem reproduksi? Fungsi sistem reproduksi pada manusia adalah untuk menghasilkan keturunan, menjaga kelangsungan spesies, dan meneruskan sifat-sifat genetik dari orang tua ke generasi berikutnya. Selain itu, sistem reproduksi juga memiliki peran penting dalam perkembangan seksual dan produksi hormon, seperti testosteron pada laki-laki dan estrogen, serta progesteron pada perempuan, yang berpengaruh pada perkembangan fisik, perilaku, dan juga serta fungsi tubuh lainnya. Kemudian lanjut ke organ reproduksi pria. Jadi di sini organ reproduksi pria itu terdiri dari organ luar, kemudian organ dalam, dan organ tambahan. Dapat dilihat pada gambar di samping, itu merupakan organ reproduksi pria. Yang pertama, organ luar pria itu terdiri dari penis dan juga skrotum atau kantung pelir. Jadi penis di sini berfungsi sebagai alat kapsula persetubuhan yang terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh-pembuluh darah, dan jaringan saraf. Nah, urin keluar dari tubuh pria melalui lubang kecil yang terletak di ujung kepala penis. Kemudian yang kedua, skrotum atau kantung pelir. Jadi skrotum di sini merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan juga skrotum kiri. Kemudian lanjut ke organ dalam pria. Jadi organ dalam pria itu yang pertama ada testis. Jadi testis di sini merupakan alat untuk memproduksi sperma. Jadi sperma itu diproduksi di testis. Kemudian yang kedua ada epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis dan berfungsi untuk menyimpan sperma sementara dan mematangkan sperma. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens di sini merupakan saluran yang menghubungkan testis dan kantung sperma. Vas deferens juga berjumlah sepasang. Kemudian ada kantong sperma. Kantong sperma itu berjumlah sepasang juga dan berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan. Kemudian ada uretra. Uretra di sini merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Dapat dilihat pada gambar di samping, itu adalah organ dalam pria. Kemudian lanjut ke organ tambahan. Organ tambahan di sini yang pertama ada vesica seminalis. Jadi, vesica seminalis di sini merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Nah, kemudian yang kedua ada semen atau mani atau semen mani.
adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Kemudian lanjut ada kelenjar prostat. Apa sih kelenjar prostat itu? Jadi, kelenjar prostat di sini itu menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa efferens dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat berbentuk dengan aktif, seperti itu. Kemudian ada kelenjar Cowperry atau bulbouretralis. Jadi di sini kelenjar ini kecil, berjumlah sepasang dan terletak di sepanjang uretra. Cairan kelenjar ini kental dan disekresikan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen. Nah, bisa dilihat organ tambahannya itu dapat dilihat pada gambar di samping. Oke, lanjut ke organ reproduksi wanita. Jadi di organ reproduksi wanita ini juga sama seperti organ reproduksi pria, terdiri dari organ luar, kemudian organ dalam. Oke, bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu gambar organ reproduksi wanita. Yang pertama ada organ luar wanita. Jadi organ luar wanita di sini terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama ada labia mayor. Labia mayor di sini adalah bibir luar vagina yang tebal berlapiskan lemak. Nah, jadi labia mayor itu adalah bibir luar vagina yang tebal berlapiskan lemak. Kemudian ada mons veneris. Mons veneris di sini adalah pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang membukit. Kemudian yang ketiga ada labia minor. Labia minor di sini disebut juga dengan bibir kecil, yaitu sepasang lipatan kulit yang halus dan tipis, tidak dilapisi lemak. Jadi labia minor di sini adalah bibir kecil, yaitu sepasang lipatan kulit yang halus dan tipis, seperti itu. Kemudian ada klitoris. Jadi klitoris di sini adalah tonjolan kecil, disebut juga kelentit. Jadi klitoris di sini juga disebut dengan kelentit. Kemudian ada orificium uretrae. Itu adalah muara saluran kencing atau tepat di bawah klitoris. Jadi itu orificium uretrae adalah muara saluran kencing. Kemudian yang terakhir ada himen. Himen di sini adalah selaput darah berada di bawah saluran kencing yang mengelilingi lubang vagina. Jadi himen tadi adalah selaput darah. Bisa dilihat pada gambar di samping, itu adalah organ luar wanita. Oke, kemudian lanjut ke organ dalam wanita. Jadi organ dalam wanita itu terdiri atas beberapa bagian juga, yaitu yang pertama adalah ovarium atau indung telur. Ovarium di sini berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, ovarium di sini diselubungi oleh kapsula pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikelnya di sini mengandung satu sel telur. Jadi ovarium di sini itu adalah indung telur. Kemudian lanjut yang kedua adalah oviduk. Oviduk di sini bisa disebut juga dengan tuba Fallopi. Oviduk di sini berjumlah sepasang dan berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik. Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi pada oviduk. Kemudian selanjutnya ovum yang telah dibuahi bergerak ke rahim atau uterus.
Nah, jadi oviduk di sini juga disebut juga dengan tuba falopi, seperti itu. Kemudian ada uterus. Nah, uterus di sini adalah rahim. Rahim di sini merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Jadi, uterus atau rahim di sini itu tempat perkembangan embrio hingga dilahirkan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah vagina. Vagina ialah sebuah tabung berlapis otot yang membujur ke arah belakang dan atas. Dinding vagina lebih tipis daripada rahim dan banyak memiliki lipatan. Jadi vagina di sini adalah sebuah tabung berlapis. Dinding vaginanya itu lebih tipis daripada rahim dan banyak memiliki lipatan, seperti itu. Kemudian lanjut, itu ada spermatogenesis. Jadi, spermatogenesis di sini terjadi di dalam testis bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Sebagian spermatogenesis membesar menjadi spermatosit primer dan terus membelah diri secara meiosis, membentuk spermatosis sekunder dan spermatosis sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid yang berdiferensi menjadi sperma. Tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogenium. Dapat dilihat pada gambar di samping, itu adalah spermatogenesis. Kemudian lanjut ke oogenesis. Nah, oogenesis di sini adalah terjadi di dalam ovarium. Oogenesis bersifat diploid, membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Oogenesis berkembang juga menjadi oosit primer dan membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi ootit dan badan kutub. Kedua berkembang menjadi ovum yang haploid dan setiap oosit primet menghasilkan satu ovum. Ovulasi adalah kemudian ada ovulasi di sini. Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersama dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Dapat dilihat pada gambar di samping, itu adalah oogenesis. Oke. Kesimpulannya, sistem reproduksi di sini adalah rangkaian organ dan proses biologis pada makhluk hidup yang memungkinkan terjadinya reproduksi atau pembentukan keturunan. Pada manusia, sistem reproduksi terdiri dari sistem reproduksi pria dan wanita, yang masing-masing memiliki organ dan fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi untuk memastikan terjadinya pembuahan. Pada pria, sistem reproduksi melibatkan organ seperti testis, vas deferens, dan penis yang berperan dalam memproduksi dan menyalurkan sperma. Pada wanita, sistem reproduksi meliputi ovarium, tuba falopi, rahim, dan vagina yang berfungsi dalam reproduksi sel telur dan menyediakan lingkungan untuk perkembangan janin jika terjadi pembuahan. Kemudian, fungsi utama sistem reproduksi adalah untuk melestarikan spesies dengan menghasilkan keturunan melalui proses yang mencakup pembentukan sel kelamin atau gamet, fertilisasi, dan perkembangan janin hingga kelahiran. Kemudian, selain itu, sistem reproduksi juga memainkan peran dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder dan keseimbangan hormonial dalam tubuh, seperti itu.
Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.